Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Maisara. Saya akan menjelaskan tentang berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda di bangunan primitif atau tanpa atap sama sekali. Adapun manfaat dan tujuan berkemah. Berkemah merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Tujuan dari perkemahan yang pertama ada memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Macam-macam perkemahan. Yang pertama, ditinjau dari lamanya waktu. Ada perkemahan 1 hari, misalnya pesta siaga, perkemahan Sabtu Minggu atau persami, perkemahan lebih dari 3 hari. Dan yang kedua, ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Yang pertama, perkemahan menetap. Yang kedua, perkemahan safari atau berpindah-pindah. Yang ketiga, ditinjau dari tujuannya. Yang pertama, ada kemah bakti, misalnya perkemahan Wirakarya atau PW. Yang kedua, kemah pelantikan, misalnya perkemahan pelantikan tamu, ambalan, dan pelantikan penggalang ramu. Yang ketiga, kemah lomba, misalnya lomba tingkat atau LT. Yang keempat, kemah rekreasi. Yang kelima, kemah jambore, misalnya jambore ranting, cabang, nasional, daerah. Dan yang keenam ada kemah riset atau penelitian. Dan keempat, ditinjau dari jumlah pesertanya. Yang pertama, perkemahan satu regu atau sangga. Yang kedua, perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana. Yang ketiga, perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, dan dunia. Adapun persiapan dan perlengkapan untuk berkemah. Persiapan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan meliputi berbagai hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, persiapan rencana perkemahan. Meliputi waktu dan tempat berkumpul, lokasi perkemahan yang akan dituju, waktu keberangkatan, jadwal dan kegiatan selama perkemahan, pembagian tugas, peralatan dan perbekalan, jenis akomodasi yang digunakan. Dan yang kedua ada ketentuan selama berkemah. Yang ketiga ada menyiapkan surat pemberitahuan. Selain itu, adapun perlengkapan pribadi meliputi berbagai benda yang akan dibutuhkan oleh masing-masing peserta. Yang pertama ada pakaian, yang kedua obat-obatan pribadi, yang ketiga ada perlengkapan kegiatan. Kemudian selain perlengkapan pribadi, adapun perlengkapan kelompok yang harus disiapkan untuk kelancaran perkemahan berlangsung meliputi yang pertama tenda tidur dan tenda dapur, yang kedua perlengkapan perkemahan, yang ketiga perlengkapan penunjang kegiatan, dan yang terakhir adapun perlengkapan panitia yang akan dibutuhkan oleh panitia. Yang pertama ada perkakas, kedua perlengkapan kegiatan, yang ketiga alat komunikasi, yang keempat ada alat transportasi, yang kelima ada fasilitas umum, dan yang keenam ada penerangan. Dan adapun etika yang perlu kita terapkan dalam perkemahan. Etika adalah segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban secara moral, juga tentang segala sesuatu yang baik dan buruk. Yang perlu dihindari dalam berkemah ialah perbuatan tercela, seperti mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud buruk. Yang kedua, bertengkar sesama anggota. Yang ketiga, mengambil milik orang lain. Yang keempat, melalaikan waktu ibadah. Dan perbuatan tercela lainnya ialah terhadap alam sekitar. Yang pertama, mengusik binatang, yang kedua merusak tanaman, yang ketiga membuang sampah sembarangan. Dan adapun etika dalam meninggalkan perkemahan ialah setelah kegiatan berkemah selesai, berarti saatnya pulang kembali ke kehidupan kamu sebelumnya. Akan tetapi kamu harus membersihkan
semua perlengkapan, baik perlengkapan milik pribadi maupun kelompok. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Jika ada yang hilang, segera beritahukan kepada panitia. Upacara dalam pramuka. Dalam gerakan pramuka dikenal beberapa jenis upacara, yaitu yang pertama, upacara umum. Upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan. Upacara yang dilaksanakan dalam rangka usaha melalui dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Dan yang ketiga adalah upacara pelantikan. Upacara ini dibedakan beberapa macam, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan memegang jabatan tertentu dalam satuan. Adapun jenis upacara yang keempat ialah upacara kenaikan tingkat. Upacara yang dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seseorang anggota gerakan pramuka dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Yang kelima, upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari suatu anggota ke anggota lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, meninggalkan ambalan atau racana. Upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara sesuai dengan bidangnya. Adapun petugas-petugas upacara, yang pertama pembina upacara, yang kedua pengatur upacara atau protokol, yang ketiga pembaca kode kehormatan dalam bentuk ketentuan moral budi pekerti. Untuk pramuka siaga adalah Dwi Dharma, untuk pramuka penggalang, penegak, dan pandega adalah Dasa Dharma. Yang keempat, pada waktu pembacaan Dwi Dharma atau Dasa Dharma, para pembuka tidak melakukan penghormatan, tetapi penghormatan dilakukan saat pembaca Dwi Satya atau Tesatya. Yang kelima, kewajiban berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa mendapat rahmat dan hidayat dalam segala kegiatan. Yang keenam, rangkaian seluruh upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan bersungguh-sungguh. Bentuk barisan dalam upacara. Yang pertama, bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran. Yang kedua, bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkare. Yang ketiga, bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang dan pramuka pandega adalah bersaf. Yang keempat, jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditentukan oleh pimpinan upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat. Dan adapun tanda-tanda alam yang sering kita temui di saat berkemah. Yang pertama kabut, yang kedua awan, yang ketiga matahari, yang keempat bintang, yang kelima bulan, yang keenam binatang, yang antara lain adalah laba-laba, semut, lebah, nyamuk, cacing, lintah, ikan, burung kepinis, kelelawar, dan asap. Dan adapun cara mendirikan tenda pramuka, tenda alam, dan tenda buatan. Yang pertama, tenda bertiang, bentuk runjung dan bentuk huruf A rendah. 3, bentuk huruf A tinggi. Yang keempat, bentuk huruf A bersegi 5. Dan yang kedua, bentuk bertiang 2, bentuk lancip. Yang kedua, bentuk huruf A. Yang ketiga, bentuk pondok. Dalam mendirikan tenda perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, arah angin. Yang kedua, serangan hewan buas. Yang ketiga, hujan atau cuaca. Adapun cara mendirikan tenda sebagai berikut. Pertama, letakkan tenda dengan punggungnya di atas. Yang kedua, pasang tiang tenda belakang. Yang ketiga, pasangkan patok-patok pada pintu tenda dan tiap sudut. Yang keempat, tegakkan tiang belakang dan ikatlah pada patok. Yang kelima, tegaklah tiang depan dan ikatlah talinya. Yang keenam, ikatlah pada patok tali-tali sudut benda itu. Kemudian tali tengah dan akhirnya
tali-tali dinding. Hati-hati pada waktu memasukkan paku tiang pada lubang atau benda. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.